untuk datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami datang beribadah di hadapan. Ini kami umat Tuhan yang bersyukur hormat kami melalui pujian dan persembahan kami hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih.
sudah boleh menyembah Engkau Tuhan, dan kami siapkan hati kami untuk kami bersuka cita, memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dan berdoa, haleluya, amin. Mari jemaat Tuhan, kita dengan penuh sukacita, kita mau naikkan pujian ini di hadapan Tuhan, kita mau bernyanyi untuk Tuhan kita lebih dari pemenang.
Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk anugerah kebaikan dan penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Sehingga di tengah-tengah wabah yang begitu luar biasa, tangan Tuhan yang kuat terus menopang kehidupan kami, sehingga kami tetap ada sampai hari ini dan bahkan mendapat bagian untuk mendengarkan isi hati-Mu, mendengarkan pesan-pesan Tuhan bagi kehidupan kami. Bapa di surga, di dalam keterbatasan kami, Bala Roh Kudus bekerja dan mengurapi kami, sehingga kami mempunyai hati sebagai seorang murid yang mendengarkan firman-Mu dengan baik, dan sebagai seorang anak yang mentaati Engkau dengan penuh cinta kasih di dalam kehidupan ini Tuhan. Bapa di surga, Engkau berkati sepanjang pemberitaan firman Tuhan, sehingga firman-Mu mendapat bagian di dalam hati kami, dan firman-Mu bertumbuh berbuah, menghasilkan perkara-perkara yang mulia demi kemuliaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya saudaraku. Hari ini kita akan kembali mempelajari firman Tuhan. 10 hari yang lalu kita memperingati tentang kenaikan Tuhan ke surga saudaraku. Dan hari ini kita akan memperingati dicurahkannya Roh Kudus di dalam kehidupan orang-orang percaya saudara. Kalau kita melihat peristiwa-peristiwa yang luar biasa di dalam kehidupan saudara dan saya berkaitan dengan iman kita kepada Tuhan, tentu yang pertama adalah Yesus dari surga turun ke dunia yang kita biasa merayakannya sebagai Natal saudara, di mana Yesus turun ke dunia mewakili Allah Bapa di tengah-tengah kehidupan saudara dan saya, sehingga kita dapat mengenal siapa Bapa melalui Yesus Kristus. Dan kemudian berlanjut, yang kedua adalah peristiwa penyaliban Yesus, di mana Dia mati sebagai seorang yang hina, sebagai pribadi yang terkutuk untuk menggantikan saudara dan saya. Sebab yang berdosa adalah saudara dan saya, yang kehilangan kemuliaan Allah adalah saudara dan saya, yang seharusnya binasa adalah saudara dan saya. Tetapi puji Tuhan saudaraku, di dalam kemurahan yang begitu besar, Dia turun ke dunia menjadi manusia, menggantikan posisi saudara dan saya, sehingga kita diselamatkan saudara. Perayaan yang akbar dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen yang ketiga adalah kenaikan Yesus ke surga. Ini adalah suatu peristiwa yang luar biasa. Selain menyatakan bahwa karya penebusan terhadap saudara dan saya telah selesai dilakukan oleh Yesus, ini juga adalah suatu peristiwa yang seharusnya memberikan pengharapan yang pasti akan keselamatan saudara dan saya. Seharusnya memberikan suatu kepastian
Ya, memang satu kali di dunia, saudara. Tetapi setelah kita mati atau setelah Yesus kembali, ada kehidupan yang lain, saudara, yaitu kekekalan antara neraka atau surga. Tetapi puji Tuhan, sekali lagi di dalam cinta yang luar biasa, Dia datang untuk saudara dan saya. Sehingga hari ini di tengah-tengah kehidupan kita yang sementara, kita mempunyai pengharapan akan kehidupan yang kekal. Di tengah-tengah kehidupan kita penuh dengan penderitaan, kita mempunyai pengharapan bahwa ada kehidupan yang luar biasa, ada sukacita yang tanpa penderitaan dan air mata di dalam kehidupan kita, saudara. Yang berikut, peristiwa yang besar adalah dicurahkannya Roh Kudus untuk saudara dan saya. Diberikannya penolong dan penghibur untuk saudara dan saya. Sebab kalau kita mau jujur bahwa menjadi orang Kristen di tengah-tengah dunia yang telah jatuh dalam dosa, itu mengandung atau mendatangkan berbagai konsekuensi di dalam kehidupan kita. Sehingga Yesus berterus terang bahwa seseorang yang mau ikut Tuhan, seseorang yang mau mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, harus menyangkal diri, pikul salib, dan mengikuti Tuhan setiap hari dalam kehidupan kita. Ini adalah suatu fakta dan kebenaran bahwa menjadi orang benar di tengah-tengah orang yang menyukai dosa itu berat, saudara. Sehingga di dalam hal ini Roh Kudus diberikan untuk saudara dan saya. Sehingga hari ini kita akan fokus kepada dicurahkannya Roh Kudus untuk saudara dan saya, saudaraku. Tetapi sebelum kita membahas secara langsung, kita akan melihat apa tujuan dari diberikannya Roh Kudus untuk saudara dan saya. Sebab kalau ternyata Roh Kudus diberikan, tetapi kalau kita tidak memahami untuk apa Roh Kudus diberikan, maka semuanya menjadi sia-sia, saudara. Sehingga hari ini kita akan melihat urgensi atau pentingnya Roh Kudus seperti apa, sehingga harus diberikan. Makanya Yesus berkata seperti ini, adalah lebih baik Yesus naik ke surga sehingga Roh Kudus diberikan, saudara. Yesus berkata bahwa adalah lebih baik. Mungkin kita merasa bahwa wah, kayaknya kehidupan itu lebih enak ketika Yesus di dunia. Banyak mujizat, ya kan? Banyak hal-hal ajaib yang dilakukan oleh Yesus. Tetapi Yesus berkata lain, bahwa adalah lebih penting, lebih baik. Dari bahasa aslinya mengandung arti lebih menguntungkan kalau ternyata Yesus naik ke surga, saudaraku. Sehingga penghibur itu diberikan untuk saudara dan saya. Kalau kita melihat kembali ke belakang di dalam Perjanjian Lama, ketika manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, saudara. Dan sebenarnya saudara dan saya diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Tentu yang dimaksud keserupaan di sini bukan berbicara tentang bentuk fisik, saudara, tetapi berbicara tentang kualitas yang ada dalam diri Allah dicurahkan kepada manusia yang adalah ciptaan Tuhan sendiri, yaitu saudara dan saya. Tetapi ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mereka kehilangan kualitas tersebut. Alkitab menyodorkan kepada kita yaitu kata kemuliaan, saudara. Alkitab berkata bahwa ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa,
Sehingga kalau kita melihat bahwa dosa membuat manusia tidak bisa hidup lagi menurut keinginan Bapa di surga. Sebelum mereka jatuh dalam dosa, mereka hidup di dalam pemerintahan Allah sendiri. Tetapi ketika iblis menawarkan suatu perkara di mana iblis berkata bahwa manusia bisa menjadi seperti Allah, yaitu di mana manusia menempatkan dirinya sebagai pusat dari kehidupannya, di mana manusia dianjurkan untuk hidup menurut standar mereka, di mana manusia ditawarkan suatu kehidupan yang tanpa Allah di sana. Mereka dituntun kepada kehidupan di luar pemerintahan Allah. Sehingga kalau kita melihat ketika di dalam perjanjian baru sebelum Yesus datang menjelma menjadi manusia, Yohanes Pembaptis menyerukan suatu pernyataan seperti ini. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah datang, saudaraku. Ini adalah suatu pemulihan. Sebab kalau kita melihat Adam dan Hawa kehilangan kemuliaan Allah, kehilangan kemampuan untuk hidup di dalam pemerintahan Allah, Yesus datang ke dunia dan Yohanes Pembaptis menggambarkannya atau menyatakannya bahwa itu adalah kerajaan Allah, saudara. Sehingga kalau kita melihat sebagai seorang Kristen, apakah karya keselamatan daripada Yesus hanya berbicara tentang kita masuk surga? Tentu tidak, saudara. Keselamatan di dalam Yesus bukan hanya tentang masuk surga. Benar, kita akan masuk surga. Tetapi kalau kita melihat bahwa surga sebagai tempat itu akan terjadi setelah Yesus datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Tetapi Yohanes Pembaptis berkata bahwa ketika Yesus datang ke dunia, Yohanes Pembaptis berkata bahwa kerajaan Allah telah datang. Untuk itu bertobatlah. Artinya bahwa Adam dan Hawa kehilangan kemampuan untuk hidup di dalam pemerintahan Allah. Tapi ketika Yesus datang, Yohanes Pembaptis bahwa dia datang untuk mempertontonkan bagaimana hidup di dalam pemerintahan Allah. Yesus datang untuk mengajarkan kita bahwa surga bukan hanya berbicara tentang tempat, tetapi juga pemerintahan, saudara. Surga bukan hanya berbicara tentang sebuah tempat di mana saudara dan saya akan dibangkitkan oleh Allah sendiri, mengenakan tubuh yang baru, dan kemudian kita dalam suatu tempat di mana Yesus berada. Tetapi juga berbicara tentang suatu pemerintahan di mana Yesus Kristus memerintah dalam kerajaan tersebut, saudara. Sehingga di dalam hal ini, ketika Yesus akan datang, Yohanes Pembaptis berkata bahwa bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Sehingga kalau kita melihat Yohanes 3 ayat 16 berkata seperti ini. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Saudaraku, kalau kita mencermati yang ditawarkan oleh Yesus, dia tidak berbicara bahwa siapa yang percaya dan menerima Yesus akan memperoleh surga, saudara. Tetapi dia berkata bahwa siapa yang menerima Yesus akan menerima hidup yang kekal. Suatu kehidupan
yang memerintah di dalam kehidupan mereka. Inilah yang ditawarkan oleh Yesus kepada saudara dan saya. Surga adalah suatu dampak dari keselamatan yang diberikan oleh Yesus. Tetapi untuk masuk ke sana, Yesus mempersiapkan kita untuk tahu bagaimana yang hidup di surga, saudara. Untuk bagaimana menjalani kehidupan kita di dalam suatu pemerintah yang mutlak, di mana Bapa di surga sebagai Raja dan saudara dan saya adalah umat-umat dari kerajaan surga tersebut. Sehingga di dalam hal ini, seri pembahasan kita hari ini, kita akan merujuk kepada mengapa penting Roh Kudus untuk saudara dan saya. Mengapa sampai Roh Kudus itu diberikan untuk saudara dan saya? Kalau hanya kau untuk masuk ke surga, sudah cukup dengan penebusan Yesus, saudara. Tetapi untuk menghidupi keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus, Yesus mengutus Roh Kudus untuk saudara dan saya. Saya tidak bermaksud bahwa perbuatan baik atau usaha adalah suatu sumbangsi kepada keselamatan yang dilakukan oleh Yesus. Tetapi saya berkata bahwa Roh Kudus dianugerahkan untuk saudara dan saya supaya kita mempunyai kemampuan untuk hidup di dalam pemerintahan Bapa di surga, untuk hidup sebagai warga negara kerajaan surga, saudara. Sebab itu, kalau kita mau jujur bahwa Roh Kudus itu sangat penting untuk saudara dan saya. Sebab kalau kita mencermati bahwa menjadi orang benar di tengah-tengah dunia yang begitu jahat adalah suatu hal yang sangat sulit. Tetapi di dalam hal ini, Roh Kudus dianugerahkan untuk saudara dan saya. Yang pertama saya katakan bahwa keselamatan kita sebagai orang Kristen bukan hanya tentang masuk surga, tetapi juga kehidupan yang sesuai dengan kehendak Bapa. Kehidupan yang kita jalani di dalam pemerintahan Bapa. Dan apakah kehidupan kekal itu? Seperti yang dikatakan oleh Yohanes 3 ayat 16 tadi. Kalau kita melihat di dalam Yohanes 17 ayat yang ketiga berkata demikian. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus yang telah Engkau utus. Alkitab berkata seperti ini. Hidup yang kekal adalah suatu kehidupan yang lahir dari pengenalan akan Allah, saudara. Kehidupan yang kekal adalah suatu kehidupan yang dibangun di atas dasar pengenalan akan Allah di dalam Yesus Kristus. Memang benar Yesus menebus kita, sehingga dari keselamatan yang Yesus anugerahkan seharusnya mendorong saudara dan saya untuk membangun kehidupan di dalam pengenalan akan Allah melalui Yesus. Seperti yang saya katakan bahwa keselamatan bukan hanya masuk surga, tetapi juga keselamatan adalah meliputi suatu kehidupan yang berdasarkan keinginan Tuhan. Sehingga di dalam hal ini firman berkata bahwa kehidupan kekal itu adalah mengenal Allah dan juga mengenal Yesus. Bagaimana mungkin kita dapat hidup berkenan? Bagaimana kita hidup sesuai dengan pemerintahan Bapa? Bagaimana kita hidup menurut aturan yang Bapa kalau ternyata kita tidak mengenal Dia, saudara? Dan Alkitab berkata bahwa Roh Kudus diberikan supaya menuntun kita kepada segala kebenaran. Roh Kudus diberikan supaya kita mengenal Bapa dan kehendaknya, dan kita dimampukan bagaimana hidup seperti Adam dan Hawa sebelum mereka jatuh dalam dosa,
di mana Bapa menjadi pusat nilai, Bapa menjadi pusat dari setiap keputusan, Bapa menjadi alasan dan tujuan mereka hidup, Bapa menjadi tujuan dari perjalanan hidup mereka. Mereka hidup hanya untuk kemuliaan Allah, saudara. Tetapi ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka hidup untuk kemuliaan mereka. Sehingga di dalam hal ini, Injil di dalam Yohanes 17 ayat 3 berkata bahwa kehidupan kekal adalah mengenal Bapa, mengenal kehendaknya, dan melalui pertolongan Roh Kudus kita hidup di dalam pemerintahan Bapa di surga di dunia ini. Sehingga saya berkata bahwa surga sebagai tempat adalah nanti, tetapi pemerintahan surga sudah berlangsung di dalam kehidupan saudara dan saya mulai hari ini. Sebab Yesus telah menebus saudara dan saya, dan Roh Kudus telah berdiam dan memerintah di dalam kehidupan kita. Kita harus jujur bahwa menjadi orang yang hidup menurut firman Tuhan itu berat, Bapak Ibu. Kita harus jujur. Kita sangat gampang untuk hidup seperti Adam dan Hawa. Kita hidup menurut apa yang kita mau, apa yang kita inginkan. Tetapi Roh Kudus diberikan untuk menolong saudara dan saya, untuk memampukan kita sehingga mempunyai kemampuan bukan hanya memahami isi hati Tuhan, tetapi juga memiliki kemampuan untuk mewujudkan kehendak Bapa di dalam kehidupan saudara dan saya. Kita berlanjut kepada pembacaan firman Tuhan di dalam Yohanes 1 ayat 12. Yohanes 1 ayat 12. Oke. Berkata demikian bahwa barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saudara dan saya sebagai kepunyaan Tuhan harus hidup menurut atau mencontohi Yesus, di mana Yesus di dalam kemanusiaannya bergantung penuh kepada Roh Kudus sehingga dia mampu mewujudkan rencana dan kehendak Allah Bapa secara sempurna, bahkan kepada titik terberat ketika dia harus menanggung kutuk karena dosa saudara dan saya. Dia mengalami suatu pergumulan yang sangat berat di Taman Getsemani. Tetapi di dalam kesemuanya itu dia berkata bahwa bukan kehendakku yang terjadi, tetapi kehendak Bapa lah yang terjadi, saudaraku. Ini bukan hanya tentang peristiwa di mana saudara dan saya diselamatkan melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib, tetapi juga berbicara tentang suatu teladan di mana saudara dan saya harus hidup seperti Yesus, di mana dia menggenapi seluruh kehendak Bapa dengan seluruh harga yang harus dibayar. Tentu ada satu perbedaan bahwa kalau ternyata saudara dan saya menjadi seorang Kristen karena takut akan neraka, saudaraku, maka hal mentaati Bapa, menyenangkan hati Bapa itu akan menjadi sesuatu yang sangat berat, sesuatu yang melukai perasaan kita. Tapi kalau kita berangkat dari suatu pengenalan yang benar, di mana betapa luar biasa Bapa sehingga mengaruniakan anak yang tunggal untuk saudara dan saya, maka kita akan datang dengan hancur hati dan ucapan syukur dan ketaatan kepada Bapa di surga, bukan suatu keterpaksaan tetapi suatu kerelaan.
menaati Bapa di surga sebagai ancaman, itu akan membuat kita semakin berat. Tetapi mentaati Bapa sebagai suatu keindahan, itu akan membuat kita mempunyai kehalangan, saudara. Dan memang benar bahwa ketaatan kita tidak pernah lahir dari suatu ketakutan akan masuk neraka. Tetapi pertobatan dan ketaatan sejati selalu lahir dari suatu peristiwa di mana kita hancur hati. Karena Roh Kudus mencelikan hati kita, sehingga kita melihat bahwa betapa luar biasanya cinta Tuhan untuk saudara dan saya. Bahkan pribadi yang sangat berharga, yaitu Yesus Kristus, dikorbankan semata-mata untuk kepentingan saudara dan saya. Kalau kita mempunyai anak yang tunggal, tentu anak tunggal ini akan sangat-sangat dipertahankan, saudaraku. Bahkan kalau saya mencermati bahwa banyak orang yang memiliki anak tunggal, sehingga apapun yang dia minta pasti akan berikan, saudaraku. Ada suatu peristiwa, ada sebuah keluarga yang memiliki anak yang tunggal, saudara, dan orang tuanya sangat kaya raya. Anaknya baru berusia 15 tahun, dan kemudian anak tersebut berkata kepada orang tuanya bahwa dia ingin dibelikan mobil, saudara. Kemudian karena begitu besar kasih kedua orang tua itu, sehingga memberikan mobil tersebut dan memberikan kepada anak ini, saudara. Sehingga karena suatu pergaulan yang sangat glamor dari anak tersebut, tengah malam dia mengambil kunci, dia pergi ke garasi mobil yang sangat diidamkan, melihat mobil yang begitu mewah, harga yang begitu mahal, dan kemudian dia pergi ke samping mobil tersebut, membuka pintu di samping kemudi tersebut, dan kemudian masuk ke dalamnya. Dia mengeluarkan mobil dari garasi, dan kemudian dia pergi berjalan-jalan dengan temannya, saudara. Tetapi naasnya, anak tersebut mengalami kecelakaan dan kemudian meninggal dunia. Mobil pun hancur berantakan, sehingga keadaannya sangat buruk, saudara. Artinya seperti ini, saudara. Orang tua memiliki anak yang tunggal, apapun yang diinginkan oleh anak tersebut pasti diberikan. Dan bahkan sering kita memiliki suatu kecintaan yang berlebihan tanpa memikirkan apakah yang kita berikan layak atau tidak kepada anak tersebut. Tetapi Yesus, anak tunggal Bapa, pribadi yang sangat berharga, tidak disayangkan, tidak diberikan dengan suatu kenyamanan, tetapi diutus, menanggalkan kemuliaannya, mengosongkan dirinya, menjadi seorang manusia yang telah kehilangan kemuliaannya. Dan kemudian bukannya sampai di situ, saudara, dia mati di atas kayu salib. Kematian Yesus bukan hanya tentang penderitaan daging, saudara. Ini adalah suatu peristiwa di mana Yesus mengalami keterpisahan dari Bapa di surga karena dosa. Kalau kita melihat bahwa suami istri hidup 30 tahun bersama, 40 tahun bersama, ketika dipisahkan oleh maut atau oleh kematian, hati pasangannya hancur berkeping-keping. Tetapi bisa Anda bayangkan bahwa kebersamaan Yesus dengan Allah Bapa itu telah berlangsung dari kekekalan. Artinya bahwa kebersamaan mereka tidak ada ujungnya, saudara. Tetapi karena dosa saudara dan saya harus mengalami keterpisahan. Inilah yang ditakutkan oleh Yesus ketika dia ada di Taman Getsemani. Tetapi tahukah saudara, walaupun menakutkan, walaupun itu suatu penderitaan baginya, tetapi
demi melihat kehadiran saudara dan saya di surga. Dia siap menanggungnya. Demi kita mendapat bagian di dalam kerajaan surga, Dia rela menanggung semua itu. Demi supaya kita mampu kembali seperti Adam dan Hawa hidup di dalam pemerintahan Bapa sebelum jatuh di dalam dosa. Dia rela menanggung kehinaan yang begitu luar biasa. Dicambuk, dipukul, dilucuti dengan begitu luar biasa. Bahkan kebanyakan penafsir berkata bahwa ketika Yesus disalib, itu keadaannya sangat buruk, saudara. Sampai-sampai tidak dikenal. Artinya bahwa dapat Anda bayangkan bahwa betapa buruknya perlakuan yang diterima oleh Yesus. Demi saudara dan saya memiliki suatu hubungan yang kembali diperdamaikan dengan Bapa di surga. Setelah Dia mati, Dia bangkit, naik ke surga. Dan hari ini kita merayakan pencurahan Roh Kudus di dalam kehidupan saudara dan saya. Sebab Roh Kuduslah yang memampukan kita untuk mengenal siapa Bapa, untuk mengenal siapa Yesus, untuk memiliki suatu kemampuan untuk hidup di dalam kehendak Bapa di surga, saudaraku. Sehingga di dalam Galatia 5 ayat 25 berkata seperti ini. Jikalau kita hidup oleh Roh, artinya seperti ini. Kalau ternyata Roh Kudus itu telah dicurahkan di dalam kehidupan kita, jangan berhenti sampai di situ. Hendaklah kehidupan saudara dan saya hidup dipimpin oleh Roh. Roh Kudus memiliki kehendak yang tidak pernah bertentangan dengan Bapa di surga. Itu maksudnya, saudara. Jadi ketika Roh Kudus dicurahkan untuk saudara dan saya, bukan hanya supaya Dia ada di dalam hati saudara dan saya, tetapi supaya Dia memerintah, supaya kehendak Bapa, pemerintahan surga itu berlangsung di dalam kehidupan saudara dan saya. Sehingga pada akhirnya ketika Yesus datang di awan-awan yang permai menjemput saudara dan saya, kita masukkan dalam surga, saudaraku, dalam satu keadaan yang siap untuk hidup di dalam pemerintahan Bapa, untuk hidup di dalam pemerintahan kasih. Sehingga di dalam hal ini Yesus datang mengajarkan kita bagaimana mengasihi. Sebab di sana satu-satunya hukum yang berlaku yaitu kasih, saudara. Untuk itu, saudara, Roh Kudus sangat penting untuk saudara dan saya. Roh Kudus sangat kita butuhkan. Untuk itu, kerinduan Tuhan lebih besar dari kerinduan saudara untuk dipenuhi oleh Roh. Kerinduan Tuhan lebih besar dari kerinduan saudara untuk hidup dipimpin oleh Roh. Sehingga kalau hari ini mungkin kita berkata bahwa apakah mungkin saya bisa hidup dipimpin oleh Roh? Jawabannya adalah sangat mungkin. Sebab itulah kehendak Bapa. Yang Dia inginkan adalah biarkan Dia memerintah di dalam kehidupan saudara dan saya. Buka hatimu dan siap untuk mengenal Bapa. Sehingga pada akhirnya ketika Roh Kudus ada dalam kehidupan saudara dan saya, Dia memerintah secara mutlak di dalam kehidupan saudara dan saya sebagai warga kerajaan surga. Tepuk dada Anda dan berkata bahwa saya warga kerajaan surga. Sehingga standar kehidupan kita bukanlah dunia, tetapi standarnya adalah nilai-nilai kerajaan surga. Dan untuk itulah Roh Kudus diberikan untuk saudara dan saya. Sehingga bukan supaya kita tahu apa yang menjadi nilai kerajaan surga, tetapi juga mempunyai kemampuan. Sebab Alkitab berkata bahwa kita diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Sekian untuk firman Tuhan hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur
di mana terjadi pemulihan, di mana terjadi suatu perbaikan di dalam kehidupan kami. Dan bukan hanya itu, terjadi suatu perubahan pemerintahan di dalam kehidupan kami, di mana ketika Roh Kudus ada dalam hidup kami, kami boleh mengenal Engkau dan memiliki kemampuan untuk hidup di dalam rencana-Mu, panggilan-Mu untuk setiap kami, Bapa di surga. Bapa, tolong kami Tuhan, berikan kami hikmat dan pengertian melalui Roh-Mu, sehingga kami boleh memahami dan melihat betapa mulianya Engkau dan layaknya Engkau untuk memerintah di dalam kehidupan kami. Sehingga bukan rasa takutnya mendorong kami untuk mendekat kepada Engkau, tetapi kekaguman dan ucapan syukur sebab Engkau telah menyelamatkan kami melalui pengorbanan Yesus. Dan bukan hanya itu, Engkau memberikan kami penolong yang setia bagi kami, yang menuntun kami kepada segala kebenaran yang menjadi panggilan-Mu bagi setiap kami. Bapa di surga, Engkau berkati setiap jemaat-jemaat Tuhan. Mereka yang sakit Engkau sembuhkan. Mereka dalam pergumulan berat Engkau tolong mereka dan kekuatan yang ajaib yang dikerjakan oleh Roh-Mu di tengah-tengah kami. Sehingga kehidupan kami sebagai warga kerajaan surga menggenapi nilai-nilai kerajaan dalam kehidupan kami yang sementara ini. Sehingga pada akhirnya kami siap untuk ada dimanapun Tuhan menginginkan kami berada, yaitu di dalam surga. Bapa di surga, terima kasih untuk firman hari ini, Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin, haleluya. Firman Tuhan telah selesai, dan biarlah firman Tuhan menjadi bagian saudara dan saya. Bapak Ibu Saudara, kita akan menutup ibadah kita hari ini. Kita akan bersama-sama menerima doa berkat. Namun sebelumnya kita naikkan pujian. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Bapak Ibu semuanya, kekasih-kekasih Tuhan, warga kerajaan surga, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan dan anugerah-Mu bagi kehidupan kami. Sehingga hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu yang memerdekakan kehidupan kami. Dan betapa pentingnya Roh-Mu bagi kehidupan kami. Bapa, kami akan segera menutup ibadah dalam kesempatan hari ini. Untuk itu Bapa di surga, biarlah Engkau mencurahkan berkat-berkat surgawi bagi jemaat-Mu yang menjadi biji mata Tuhan sendiri. Engkau berkati mereka dalam setiap usaha mereka. Engkau tolong mereka di tengah-tengah pergumulan dan perjuangan mereka. Pakai mereka menjadi saksi dan duta kerajaan surga. Sehingga jiwa-jiwa boleh melihat pemerintahan-Mu yang berlangsung di dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka boleh berbalik kepada Tuhan dan menyerahkan diri kepada Sang Tuhan yang mencintai setiap jiwa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, pada cinta kasih dari Bapa di surga yang dicurahkan oleh Putranya yang tunggal, yang dikerjakannya oleh Roh Kudus yang ajaib itu dalam kehidupan kita, menyertai setiap kita sampai kita dijemput di awan-awan yang permai. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin, haleluya. Ibadah telah selesai. Biarlah kita tetap mengandalkan Tuhan.
dan membangun hubungan dengan Roh Kudus sehingga kita boleh menjadi orang yang setia. Terapkan protokol secara bijaksana, lakukanlah hal yang perlu sehingga di dalam masa-masa seperti ini kita boleh membatasi mobilitas kita hanya kepada hal-hal yang penting dan menghindarkan diri dari kerumunan yang ada, sehingga di lain kesempatan kita boleh bersama-sama ada di gereja memuji dan menyembah Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.